Video kali ini sahabat engineering Indonesia akan mereview sebuah alat listrik. Dan di sini saya sudah siapkan untuk fast reversal relay dengan tipe IPR3 menggunakan rating beban 10 ampere dengan frekuensi 50/60 hz. Kemudian alat ini menggunakan koil 380 volt. Sebelum kita memulai untuk cara perakitan dan cara kerjanya, saya akan memberikan sedikit informasi untuk pengertian dan fungsi alat ini. Pertama, fast reversal relay berfungsi untuk mengamankan kondisi tegangan, di mana tegangan tersebut mengalami over voltage maupun low voltage. Contohnya, tegangan melebihi dari 380 volt sehingga mencapai 400 sampai 450 volt. Maka fast reversal relay ini akan berfungsi untuk memproteksi sehingga kontrol tidak dapat bekerja. Kemudian alat ini juga bisa mendeteksi jika ada salah satu pas yang hilang. Hilang yang saya maksud di sini adalah misal salah satu pas itu terlepas atau ada kabel yang putus. Bisa juga terjadi koneksi yang ngepong. Nah, jika ada hal tersebut, maka alat ini juga akan berfungsi untuk memutus kontrol sehingga kontrol tidak dapat bekerja atau tidak mendapatkan arus gitu ya. Dan di sini alat ini mempunyai 8 pin untuk kakinya sendiri. Dan di sini juga sudah ada untuk masing-masing pin ini sudah ada tulisannya untuk angkanya. Ini akan memudahkan ketika kita memasang di tempat dudukan. Di sini juga sudah tertulis untuk angkanya 1, 2, 3 sampai 8. Begitu juga dengan kakinya di sini. Nah, kemudian supaya lebih mudah dipahami, saya akan coba gambarkan di sini. Sebelumnya saya akan perlihatkan juga untuk wiringnya. Di sini terlihat untuk line-nya. R berada pada pin 6, kemudian S-nya berada di 4, T-nya berada di 3 ataupun 1, karena 1 dan 3 ini merupakan normally close. Kemudian 5 dan 6 ini merupakan normally open. Saya akan simulasikan dengan menggunakan gambar agar lebih mudah dipahaminya. Yang perlu diingat di sini 5 dan 6 tadi adalah sebagai normally open, kemudian 1 dan 3 ini merupakan normally close atau NC. Kemudian R-nya kita tarik. Ini untuk cara pemasangannya. Dari input RST380 kita masuk R-nya ke angka 6 seperti ini. Kemudian S-nya kita ambil di nomor 4. Jadi seperti ini. Kemudian untuk T-nya kita ambil yang paling terdekat saja, karena T-nya tadi 1 dan 3 ya. Bisa kita ambil di angka 3 seperti ini. Nah, ini untuk input 380 voltnya kita masukkan di sini. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan juga untuk gambar MCB satu pasnya untuk sebagai kontrolnya. Jadi di sini adalah input satu pas. Kemudian di bawah ini adalah output untuk satu pasnya. Nah, bagaimana kita untuk mengambil, kembali lagi kita lihat untuk wiring, di mana 5 dan 6 adalah merupakan NO. 5 dan 6 ini adalah normally open-nya. Berarti jika
input powernya sudah masuk 380, maka NO di sini 5 dan 6 ini akan berubah menjadi normally close, atau ini akan menyambung dengan 5 dan 6 ini akan menyambung. Maka kita ambil untuk input daripada satu pasnya adalah nomor 5. Kita ambil di sini. Nah, seperti ini. Untuk inputnya kita pasang di nomor 5. Di nomor 5. Kemudian untuk outputnya baru kita bagi untuk masing-masing kontrolnya, di kontrolnya. Nah, yang tadi kita maksud di sini adalah untuk pengaman daripada over voltage ataupun low-nya, ataupun ada pas yang hilang. Maka di sini jika terjadi ada tegangan yang hilang pasnya salah satu ataupun dua, bahkan sampai 3 terjadi hilang pas yang dideteksi sama alat ini, maka 5 dan 6 ini akan kembali menjadi normally open, sehingga MCB 1 pas ini tidak mendapatkan arus dari sini. Nah, gambar yang seperti ini adalah rangkaian yang normal jika kondisi tegangannya aman semuanya, untuk voltase dan pasnya itu semuanya ada. Nah, ketika terjadi masalah pada tegangan ini, kondisi tegangan 380 voltnya, maka nomor 5 ini yang kita ambil sebagai input untuk MCB 1 pasnya, untuk sebagai inputnya, maka ini akan terputus, sehingga yang kontrol dari MCB 1 pas ini, untuk ke kontrol ini tidak mendapatkan arus, sehingga motor yang akan kita pakai di sini untuk motor 3 pasnya tentunya, maka di sini tidak akan mendapatkan arus untuk kerja. Karena terus mengapa alat ini digunakan untuk sistem kontrol seperti ini 3 pas? Itu karena di mana motor 3 pas, sebut saja ini RST-nya, ketika mendapatkan arus ini 380 volt ya untuk tegangan motor ini. Ketika tidak mendapatkan arus normal atau 380 volt, maka si motor ini akan bekerja tidak normal atau akan cepat mengakibatkan kerusakan pada motor tersebut. Oke, jadi video singkat ini semoga dapat memberikan manfaat bagi yang ingin belajar. Silakan kita sama-sama belajar. Jangan menyerah untuk belajar, karena tidak akan bisa seorang itu menjadi pintar atau ketika dia tidak mau belajar. Maka jika ingin belajar di sini, silakan siapkan untuk waktunya. Di sini cuman perlu waktu 8-10 menit. Insya Allah jika mengikuti videonya dari awal sampai selesai akan mendapatkan pemahaman yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.